Pasca calon independen Dharma Pongrekun dan pasangannya Kunwardana dinyatakan lulus verifikasi oleh KPUD, sejumlah protes pun bermunculan. Ya, pasalnya ada dugaan pencatutan identitas KTP sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan maju lewat jalur perseorangan. Yang bisa ada silon untuk paslon, silon untuk KPU, dan silon untuk badan ad hoc, ya, yang mereka punya tugas untuk melakukan input dan unggah data, ya. Mereka yang punya juga akses, namun dalam kontrol dan supervisi dari teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi kita pastikan proses pengunggahannya, datanya itu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya data itu ada di dalam silon dan kami berharap itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk merespon, jadi sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIK dan sebagainya ini kan menjadi ramai pasca ditetapkan, kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah, tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu, ya, koordinasi dengan Bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat. Kami pun membuka helpdesk, ya. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan, itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman Bawaslu. Warga mengetahui data mereka dicatut setelah mengecek di halaman situs infopemilu.kpu.go.id. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun juga ikut menjadi korban setelah NIK KTP dua anaknya dan sejumlah timnya ikut dicatut sebagai pendukung Dharma dan Kun. Sebelumnya, tim KPUD DKI Jakarta telah menetapkan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi faktual untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dharma mencantumkan sebanyak 677.468 suara pendukung dari minimal syarat 618.969 yang ditentukan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sebenarnya proses panjang sudah dilakukan oleh Dharma Kun, ya. Sebelumnya memang kan sudah ada kita review kembali ya pemirsa ya. Jadi di tanggal 12 Mei 2024 ini Dharma Kun menyerahkan dukungan sebesar 840.640 dukungan. Yang diklaimnya dukungan. Kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi. Jadi selama 13 Mei hingga 2 Juni, akhirnya pada rapat pleno 2 Juni ini dukungan yang memenuhi syarat menurut KPU hanya 2.041 dukungan. Sedangkan 505.000 ini tidak memenuhi syarat, tidak sah, ya, begitu ya. Dukungan yang belum memenuhi syarat 500.000, kemudian dilakukan lagi perbaikan. Perbaikan lagi di 8 Juni 2024 dan diverifikasi lagi oleh KPU, hasilnya 447.469 dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Masih kurang juga sih. Akhirnya dipenuhi lagi. Jadi cukup banyak akhirnya sampai dengan saat ini Dharma Kun berhasil lolos verifikasi, tapi tidak sampai di situ. Ternyata banyak masyarakat yang merasa NIK-nya, NIK KTP dicatut oleh Dharma Kun. Banyak masyarakat juga yang tidak melalui proses verifikasi seperti kayak video call juga, ya kan? Jadi hanya dicatut KTP-nya. Tapi tidak di cross check ulang. Tidak di cross check ulang. Seharusnya kan di video call kan, oh enggak gitu. Mungkin ya. Biarkan para narasumber yang hari ini juga sudah kita hadirkan. Pagi hari ini sudah ada Mas Kholil Pasaribu, Ketua Konstitusional Demokrasi Inisiatif atau Konsit, ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Kholil. Pagi Mas Arief. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita juga sudah bergabung bersama Mas Dodi Ambardi, analis politik UGM. Selamat pagi Mas Dodi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Dodi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, Mas Arief dan yang teman di studio. Mas Kholil, ya, oke. Saya mau ke Mas Kholil dulu, Mas Kholil. Kalau ini kan menjadi perhatian untuk kita bersama begitu ya. Tadi informasinya sudah cukup jelas. Beberapa proses yang dilalui, tapi kok saat ini sudah bisa lolos verifikasi faktual. Di dalamnya ada polemik. Ternyata banyak KTP yang tidak diverifikasi, KTP yang ternyata dicatut dan lain sebagainya. Catatan dari Mas Kholil seperti apa? Ya, pertama ada 2 poin sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam kasus ini.
Poin pertama itu sumber atau suplai dukungan ini dari mana? Yang dikumpulkan oleh pasangan calon, bakal pasangan calon, belum paslon ya, masih bakal pasangan calon. Karena kan masyarakat itu harus memberikan secara sukarela dan sadar dukungan dia terhadap bakal pasangan calon, dan itu bentuknya fotokopi KTP dan surat pernyataan dukungan. Jadi kalau kita perhatikan lembar formulir dokumen yang diserahkan kepada KPU itu isinya tuh bukan hanya satu lembar fotokopi KTP, tidak. Tapi ada suratnya. Tapi juga ada surat, dan situ namanya diinput, jelas namanya siapa, data pribadi dan tanda tangan. Itu yang paling penting. Dan begitu pula sebaliknya, bakal pasangan calon itu harus mendapatkan dukungan itu langsung dari masyarakatnya, tidak boleh dari pihak ketiga. Nah ini makanya kita agak aneh ini, kenapa tiba-tiba Pak Anies apa mungkin tanda tangan surat itu ya? Iya, saya juga berpikir nggak mungkin begitu ya, nggak mungkin. Pasti anaknya Pak Anies memberi dukungan ke bapaknya dulu ya. Iya. Kalaupun maju persoalan. Kalaupun maju. Nah, yang kedua, setelah dikumpulkan oleh bakal pasangan calon, ini kan diserahkan ke KPU. Nah, bagaimana KPU memprosesnya? Bagaimana memperlakukan dokumen itu? Karena tadi Mbak Rati sudah menyampaikan, ada tahapan yang panjang sekali, verifikasi. Bolak-balik gitu ya. Verifikasi administrasi perbaikan pertama, bahkan ada yang kedua itu. Lalu setelah itu, kalau lolos verifikasi faktual. Verifikasi faktual perbaikan 1, perbaikan 2, baru nanti penetapan. Sesungguhnya hari ini tanggal 19 Agustus ini itu adalah hari tanggal penetapan pemenuhan dukungan syarat dukungan minimal. Artinya tanggal akhir. Harusnya hari ini ditetapkan. Jadi nantilah batas waktunya sampai biasanya 23. Tapi kalau lagi kondisi kayak gini bagaimana dong? Kalau misalnya tetap ditetapkan, kan banyak masyarakat yang juga mungkin merasa belum tentu juga itu benar-benar dukungan yang sah begitu. Benar, justru inilah peran Bawaslu harus lebih ke depan. Gitu. Karena ini kan masyarakat sudah bersuara dan ternyata banyak sekali beberapa organisasi yang membuka posko itu melaporkan ada yang sudah 235. Bawaslu sudah ratusan. Artinya kan bukan satu ya. Lebih dari satu, bahkan ratusan. Nah, metode verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU itu sensus. Misalnya nih, bakal pasangan calon itu punya 800.000 dukungan. Jadi KPU itu harus memverifikasi secara faktual satu persatu dari 800.000 orang yang dikatakan mendukung yang itu. Yang diklaim mendukung itu. Lalu kemarin setelah rekapitulasi, ternyata KPU kayaknya buru-buru sekali. Itu mengabarkan bahwa ini telah lolos verifikasi. Padahal hari ini penetapan. Nah, jadi menurut saya... Atau mungkin karena hari ini penetapan itu makanya diburu-buru gitu. Kalau kita lihat keputusannya, jadwalnya memang demikian. Memang demikian. Nah, Bawaslu masih punya kesempatan untuk ikut andil di dalam proses ini. Apalagi mereka kan punya laporan ratusan gitu kan. Dan Bawaslu itu punya kekuatan untuk mengatakan, wah ini banyak masyarakat yang mengeluhkan dan kami telah juga mendapatkan pengaduan dan ini tahapannya sepertinya harus ditunda penetapannya. Bisa ditunda tapi sebenarnya? Kalau rekomendasi Bawaslu nggak ada yang nggak bisa. Kenapa harus tunda? Ya karena kan masih ada polemik. Apalagi kepercayaan itu dalam pemilu itu kan penting ya. Katanya juga Panwaslu ini memiliki juga salah satu tools kekuatan atau kewenangannya untuk membatalkan kan begitu. Ya tentu mencoret lah atau apa gitu. Bisa saja apa saja yang diinginkan Bawaslu. Tetapi poinnya adalah Bawaslu itu tidak bisa menganggap ini persoalan yang biasa-biasa saja gitu. Harus melakukan sesuatu. Masyarakat ini sudah bersuara, kepercayaan pilkada kita itu di ujung tanduk. Apalagi ini kan polemik Jakarta kan berbeda dengan yang lain kan, soal calon tunggal, rasa pilpres, calon tunggal, calon perseorangan, belum lagi ada spekulasi yang lain. Kosong-kosong itu ya maksudnya. Begitu. Nah, jadi tapi biasa nggak sih terjadi manipulasi proses verifikasi seperti ini? Kalau sebelum ini maksudnya? Kalau menurut saya ini bukan fenomena yang baru. Sudah ada. Menurut saya ini fenomena yang sudah biasa terjadi dan bukan hanya di satu daerah saja. Karena kan kita sekarang pakai teknologi, makanya mudah mengkonfirmasi data kita. Kalau dulu-dulu kan nggak ada teknologinya. Harus datang satu persatu. Harus datang satu-satu. Kita nggak tahu nama kita di sana misalnya. Tiba-tiba kita mendukung calon A, calon B. Jadi padahal ini kita bukan pernah pertama kali, tapi cukup nekat ya terjadi. Cukup nekat, begitu menurut saya. Baik, saya ingin ke Mas Dodi Ambardi. Mas Dodi, dari aspek politik ya, ini bisa mencuat secara tiba-tiba. Bahkan juga kemudian bereaksi dengan sejumlah pihak ya, mengklaim saya tidak mendukung orang tersebut. Jelas-jelas saya ada di barisan ini. Nah, seperti itu. Apa sih sebetulnya nih Mas Dodi?
Saya ingin membagi kisruh ini menjadi dua ya. Yang pertama kisruh jangka pendek yang berkaitan dengan pencatutan. Kemudian yang kedua itu kisruh jangka panjang yang berkaitan dengan syarat calon independen. Yang pertama itu sebetulnya meskipun tiba-tiba itu bisa kita tebak kok sebetulnya. Bahwa aturan yang dibikin oleh undang-undang dan setelah itu kemudian diperkuat dengan keputusan KPU yang terakhir kemarin tahun 2024 bahwa syarat calon perseorangan atau calon independen populernya itu kan antara 6 sampai 10% dan itu sebetulnya peningkatan dari aturan sebelumnya antara 3 sampai 6% dari populasi pemilih kan begitu. Nah sehingga kemudian itu ratusan ribu yang harus dipenuhi oleh siapapun calon independen itu. Nah kalau kemudian kita bayangkan dilakukan sendiri. Ini pengalaman di lapangan itu kan kalau kita mau menemui para pemilih itu sehari paling bisa merangkum cuma 500 orang. Dan itu pun sudah di beberapa tempat. Sehingga kalau sebulan itu maksimal 15.000. Sehingga kalau seandainya calon independen itu sampai harus mengumpulkan ratusan ribu berarti dia harus punya tim. Dan kalau dia memiliki tim dan timnya itu banyak, nah di sana sudah mekanisme kontrolnya menjadi sangat tidak mungkin dilakukan dengan rinci karena dikejar-kejar waktu. Jadi sebetulnya aturannya itu sudah akan mendorong siapapun calon independen itu akan menggunakan tim dan itu di sana ada terbuka kemungkinan untuk terjadinya pencatutan. Itu kisruh jangka pendeknya. Jangka panjangnya sebetulnya kan ini posisi debatnya terbalik-balik ini. Mengapa terbalik-balik? Karena awalnya calon independen itu diajukan untuk bisa mengimbangi calon dari partai politik yang memonopoli panggung politik di Indonesia. Sehingga gagasannya itu, calon independen itu bagus. Tetapi kemudian perkembangannya kan terutama untuk kasus di Jakarta ini. Nah di sana ada kecurigaan ini calon asli atau calon boneka. Ini calon independen atau calon independen dari partai. Atau ada mesinnya di sana di balik pencalonan itu. Nah oleh karena itu kemudian yang muncul di sini calon independen yang saya kira banyak orang yang agak meragukan kalau kita melihat track record dari kedua calon tersebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. Nah, sehingga kemudian di sini ini rute calon perseorangan yang tadinya itu bertujuan bagus dan mulia, jadi kisruh. Nah, jadi protes kita itu mestinya kita fokuskan sekarang jangka pendek, tetapi jangka panjangnya jangan dilupakan. Begitu, Mas Arief dan Mbak Dini. Ya, oke, Mas Dodi. Jadi secara nggak langsung lah, gitu ya, biar tidak muncul kata kosong, ya majulah perseorangan ini, begitu ya? Ya bisa seperti itu. Tapi kan gini, gagasan dari calon perseorangan itu kan memberikan peluang kepada mereka yang memiliki kualitas dan memiliki leadership dan memiliki visi untuk Jakarta katakanlah untuk kasus ini itu untuk bisa tampil. Nah, tetapi kemudian peluang itu yang dibuka itu kemudian sekarang menjadi kisruh di dua tingkat yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ini nantinya harus kita balikkan tentang kita berdebat jangan hanya sekedar di teknis. Yang itu sebetulnya sangat, meskipun penting, itu memendam atau menenggelamkan gagasan lain tentang pentingnya calon independen itu, yang itu diputuskan oleh MK tahun 2007 bahwa calon independen itu boleh untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat. Cuma syaratnya ini yang kemudian perlu kita obrolkan lebih jauh, gitu Mas. Mbak. Oke. Mas Dodi nanti kita lanjut lagi ya, Mas Khalil juga kita lanjut lagi, tapi sampai dengan saat ini kita juga terus menghubungi dari KPU DKI Jakarta untuk bisa sama-sama bergabung dalam diskusi pagi hari ini ya. Nanti saya mau ke Mas Khalil berbicara mengenai teknis, tadi juga ada calon boneka begitu disampaikan ya. Apakah memang harus ada regulasi yang dirubah mengenai pilkada ini? Kita tahan dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebenarnya kalau berbicara mengenai jalur independen atau perseorangan ini kan kita menginginkannya sebenarnya dari awal proses pencalonan ini kualitas pilkada sudah dapat kita pantau ya. Jangan sampai yang jalur independen ternyata hanya menjadi boneka saja begitu ya, Vi ya. Mas Khalil, ini sebenarnya kalau secara teknis atau secara regulasi apa sih yang salah sehingga bisa terjadi hal seperti ini dan terulang kembali? Apakah memang harus ada yang dibenahi begitu dari sisi itu? Ya kita akui memang maju dari jalur perseorangan itu berat sekali.
Kalau Jakarta itu kan kalau nggak salah saya itu 618.968 minimal syarat minimal dukungan 618.000. Kalau dulu ini kan sempat di awal-awal itu persyaratan dukungan itu 3,5 sampai 6,5 dari jumlah penduduk. Kalau sekarang itu kan persyaratannya 6,5% sampai 10% dari jumlah pemilih dari DPT terakhir. Ini memang berat, diakui berat. Dan kalau untuk mengatasi masalah ini ya memang menurut saya satu-satunya solusi persyaratan seperti ini dikurangi atau ditiadakan malah supaya kontestasi itu lebih fair dan lebih ramai begitu kan, tidak seperti ini kita terjebak hanya beberapa pilihan, bahkan termasuk partai politik saya ingin persyaratannya juga dikurangi begitu kan. Jadi ini yang harus dibenahi ke depan. Kita tahu ini sulit tetapi tidak juga menggunakan cara-cara yang seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Pemilu itu kan punya prinsip lubir jurdil, jujur dan adil. Pada saat ada manipulasi seperti ini, itu kan berarti pilkada kita nggak lagi jujur dan adil. Jadi prinsip-prinsip seperti ini harus kita pegang dan KPU pegang, dan jangan sampai ini bisa mencederai kepercayaan publik. Karena kepercayaan itu ada pada piramida puncak gitu loh ya. Puncak dari piramida kesuksesan pilkada kita atau pemilu kita. Itu kepercayaan. Itu kepercayaan. Jadi bukan soal yang lain. Nah, makanya menurut saya ini benar-benar harus dikoreksi kembali lah menurut saya regulasinya. Ya, kalau kita bicara soal jalur perseorangan atau jalur independen ini, itu kan biasanya kan memang jalur yang murni selama ini kita mengetahui murni dengan based on kekuatan asli atau natural kan begitu ya. Saya ingat kemarin saya diskusi juga di sini seorang Basuki Cahayapurnama saja ya sempat mengumpulkan KTP juga tapi tidak terpenuhi. Tapi tidak terpenuhi pun juga, dan itu membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun kalau nggak salah, 1,5 tahun lamanya gitu. Nah tapi sekali lagi dengan temuan seperti ini mencederai juga nggak sih sebetulnya proses jalur independen dan perseorangan ini gitu loh Mas Oli? Justru sangat ya, kan tadi original intent dari kehadiran calon perseorangan ini kan untuk memastikan supaya partai politik yang tingkat kepercayaan masyarakat itu agak turun begitu dengan partai politik itu tidak menghegemoni proses kontestasi seperti ini, kepala daerah atau bahkan di atas gitu kan. Jadi menurut saya memang sangat mencederai dan bahkan kita khawatir masyarakat tidak percaya lagi dengan pilkada kita. Kalau masyarakat tidak percaya, ya maka legitimasi yang terpilih itu kan sangat rendah begitu. Apalagi model seperti ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi soal ada upaya calon-calon boneka begitu ya, itu kan Pak Dodi mengatakan demikian kan. Nah supaya ini tidak terjadi, maka semua pihak itu harus mengambil peran, terutama yang punya kewenangan. Bawaslu jangan Seperti sampai. Apa bentuknya? Bawaslu itu punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Tentu pertama dengan mengumpulkan semua bukti-bukti, melakukan investigasi, kemudian menguji ke lapangan benar atau tidak. Dengan segala temuan-temuan yang didapat nanti gitu misalnya. Misalnya gitu. Iya. Ini kan metodenya sensus ya. Jadi sebenarnya satu orang saja ditemukan ternyata tidak mendukung, sementara sekarang ini posisinya yang bersangkutan itu Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu sudah disampaikan oleh KPU sudah memenuhi syarat minimal. Verifikasi faktual. Nah, itu artinya kan verifikasi faktual sudah dilakukan. Tiba-tiba ada satu atau dua orang, dua orang dari yang setelah dilakukan verifikasi faktual menolak, mengatakan saya tidak mendukung gitu kan. Jadi satu saja, satu saja ini sebenarnya sudah harus diseriusi, apalagi ratusan. Ini justru jadi pertanyaan. Walaupun misalnya nanti Bawaslu misalnya menemukan, oh ternyata selisih antara syarat minimal dengan syarat dukungan yang disampaikan oleh bakal pasangan calon itu misalnya jauh sekali, hanya ratusan yang melapor, tapi jaraknya itu masih ada 10.000 yang tidak melapor misalnya. Kalau seperti itu? Ya kalau seperti itu kan walaupun satu, tadi kembali ke tadi yang metode sensus, walaupun satu harusnya mencederai, apalagi ratusan. Mas Kolil, kalau prosesnya seperti apa sih? Misalnya masyarakat NIK-nya dicatut, kemudian melaporkan ke? Bisa ke Bawaslu, kemudian bisa juga ini kan ada aspek pidana umum juga kan, misalnya di situ ada. Ini pidana nih, ini potensi pidananya ada, potensi pelanggaran administrasi ada, potensi etiknya ada. Bisa kalau masyarakat yang punya KTP itu menolak mendukung dan dia merasa kenapa identitas saya ada di yang bersangkutan atau dari tim yang bersangkutan, ya dia bisa melapor.
Apalagi sebenarnya Bawaslu menurut saya juga harusnya bisa proaktif karena kan Bawaslu di Gakumdu ya. Gakumdu itu kan betul. ada kepolisian, ada kejaksaan. iya. Saat melakukan proses investigasi, pengkajian, kemudian Bisa saja menemukan, langsung melibatkan. harusnya kan bisa langsung begitu. Karena supaya pilkada kita terselamatkan ke depannya Ya, begitu. marwahnya begitu ya. Betul. Saya kembali lagi ke Mas Dodi Ambardi. Mas Dodi, pertanyaan saya sih simpel saja Mas Dodi. Kalau misalnya jangka panjang tadi Mas Dodi katakan ya, artinya kan ingin menjadikan jalur independen atau perseorangan ini hanya sebagai boneka. Siapa yang meng-create ini Mas Dodi? Saya kira itu awalnya, itu kan dari undang-undang ya. Jadi kita ini untuk proses yang sekarang ini, pencatutan itu mencederai proses. Kemudian dibalik itu, dan itu yang berwenang adalah Bawaslu. Tetapi kemudian dibalik itu adalah dia juga mencederai gagasan tentang calon independen yang seharusnya diberi peluang. Itu sekarang menjadi buram gagasan itu. Kejernihannya menjadi kurang. Kita ingat tahun 2012 itu kan ada Pilkada DKI itu ada calon independen, Faisal Basri. Nah sebetulnya orang-orang seperti Faisal Basri itulah yang dia memiliki hak dan kemudian seharusnya diberi peluang untuk bisa berkontestasi. Nah oleh karena itu kemudian kalau seandainya sekarang ini ada kisruh ini, itu harus kita selesaikan di tingkat undang-undang juga. Di tingkat Bawaslu yang teknis, yang tadi disebut oleh Mas Khalil tadi ada potensi pelanggaran administrasi, etis, dan pidana, itu jalan terus. Tetapi kemudian di level berikutnya itu adalah ini harus kita lunakkan ini syarat-syarat yang susah ini. Tetap originalitasnya penting, tetapi jalur independen itu jangan ditutup. Karena kalau jalur independen ditutup itu kita nggak punya alternatif lagi. Semua akan dimonopoli oleh partai politik. Nah, gagasan tentang calon independen yang bagus itu, jalur calon independen atau calon perseorangan yang bagus itu jangan ditutup. Dan oleh karena itu ini adalah sebuah langkah yang jangka pendek. Jangka panjangnya kita tetap protes terus bagaimana supaya persyaratan itu menjadi masuk akal bagi seorang calon independen. Soalnya kalau tanpa itu aturan itu akan memihak mereka yang punya sumber daya besar. Apakah itu sumber daya keuangan, sumber daya organisasi, sumber daya jaringan dan seterusnya. Yang itu susah dipenuhi oleh calon independen. Nah, gagasan tentang calon independen dan jalur calon independen atau perseorangan itu yang harus kita pelihara dan undang-undangnya itu yang kemudian kita persoalkan berikutnya. Begitu Mas Arief. Ya, tapi gini Mas Dodi, kita sepakat dengan itu begitu. Jadi ada alternatif. Tadi Anda mencontohkan 2012 seperti itu kan Mas Dodi ya. Tapi sekarang ini trennya justru malah ya jalur independen perseorangan ini yang marwahnya tadi dijelaskan oleh Mas Dodi itu dirusak dalam tanda kutip gitu ya, dugaan dirusak begitu oleh, nah ini dia yang pertanyaan saya tadi. Oleh apa ini? Oleh kekuatan kah? Oleh apa gitu loh? Saya kira kalau kita melihat konteksnya, nah ini kan kita harus menghubungkannya dengan tren yang lain-lain ya. Misalnya tren tentang inginnya para elit partai itu untuk bisa berkumpul dan kemudian memiliki calon yang sama. Dan setelah itu kemudian kalau bisa semua partai itu jadi satu. Jadi itu sendiri itu kan agak sedikit ya nanti gagasan. Partai itu ya bagian, sehingga kemudian mereka harus berkompetisi dan kompetisi itu harus menghasilkan calon dan pemenang yang baik. Nah, partai-partai itu yang kemudian saya kira mereka itu menjadi kayak kartel. Saya pernah menulis itu panjang ya, menjadi satu buku tahun 2009 itu terbit. Nah, di sana itu sekarang kecenderungan itu muncul bagaimana partai itu kemudian menyorongkan wakilnya dan mereka sepakat dengan itu. Nah, satu-satunya yang bisa menantang itu adalah calon independen, itu satu. Tetapi untuk sebuah gambar yang baik, untuk sebuah potret yang cemerlang, nah itu kalau seandainya nanti semua berkumpul dan tidak ada lawannya, nah itu kan menjadi lawan kotak kosong. Nah, lawan kotak kosong ini saya kira citranya tidak begitu bagus di mata publik. Karena nanti orang akan melihat, semua berkumpul ke sana, tidak ada yang berkompetisi. Nah, oleh karena itu, kemudian calon alternatifnya dimunculkan. Cuma kemudian calon alternatif itu muncul calon independen, yang itu sebetulnya bagian dari cerita dan konteks yang kira-kira menggambarkan kartel itu, gitu Mas Arief.
Iya. Cabang kartel ya Mas? Cabang kartel. Yang penting ada lawan begitu ya daripada calon kota kosong. Tapi sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu, Mas Dodi? Yang pertama saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Khalil. Proses validasi dan verifikasi itu tetap dilakukan. Dan kemudian itu wewenang Bawaslu. Tetapi kemudian yang harus kita tambahkan di sana, jangan kemudian rute atau gagasan calon independen itu kemudian menjadi dibuang. Kan bisa juga ini karena kasus satu ini rusak susu sebelanga kan begitu. Nah, sementara kasus-kasus lainnya itu ada beberapa loh ya calon independen itu yang menang dan bagus. Misalnya seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah tetap proses ini, validasi itu dilakukan, tetapi kemudian jangan mematikan gagasan dan rute calon Bumbungnya independen. jangan dibakar, Gitu. ya. Baik Mas Dodi. Terima kasih Mas Dodi Ambardi, analis politik dari UGM Terima kasih Yogyakarta. Mas Terima kasih. Dodi. Assalamualkum. Mas Khalil, Mas Dodi, terima kasih juga. Terima kasih Mas Arief. Terima Mbak kasih Rati. sudah hadir. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait nampaknya Partai Golkar juga Ya. akan menyelenggarakan Munaslup ya. Ya, kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.